Investor kripto itu bukan hanya dari kalangan retail. Kalangan retail itu kalangan kayak kita, orang-orang biasa gitu. Tapi juga dari kalangan institusi, perusahaan-perusahaan besar. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para sangkuter. Sabar ya bro, karena memang kebetulan market kripto hari ini ya sedang kayak gini, sedang bearish, sedang dump, turunnya gila-gilaan, ada yang turun sampai 50%, 60%, 70%, bahkan Bitcoin itu sampai ke 20% dan lain-lain. Dan melalui video ini saya sekedar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pada tanya ya, Bang, apa sih penyebab market kripto sekarang ini dump? Nah, di sini menurut data yang saya temukan, ada 3 penyebab utama kenapa market kripto hari ini longsor. Dan biar nggak terlalu lama, kita langsung aja menuju penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama adalah karena kasus dari Evergrande yang gagal bayar hutang. Ini saya kutip dari situs dailysabah.com, di mana kemarin ketua dari Evergrande Group itu membuat suatu pertanyaan yang memicu terjadinya market bearish, entah itu di cryptocurrency ataupun di saham, terutama saham di China ya. Di mana ketua Evergrande ini mengatakan tidak ada jaminan bahwa grup akan memiliki dana yang cukup untuk terus melakukan kewajiban keuangannya. Bahasa gampangnya mereka itu bilang bahwa kayaknya sih kita gak bisa nih bayar utang. Nah kayak gitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa kenapa pernyataan dari Evergrande ini benar-benar bisa mempengaruhi pasar, karena Evergrande ini merupakan suatu perusahaan properti terbesar kedua di China. Makanya kasus gagal bayar hutang yang dialami Evergrande ini sangat berpengaruh pada saham China ya, termasuk saham properti. Dan mungkin kalian tanya, Bang, emang apa sih kaitannya Evergrande dengan cryptocurrency? Nah, kita langsung mengutip di website lainnya. Di sini saya kutip dari situs coinculture.com, di mana masuknya investor institusi ke dalam kripto adalah salah satu alasan untuk peningkatan peraturan kripto dan adopsi arus utama. Ini perlu kalian catat ya, bahwa investor kripto itu bukan hanya dari kalangan retail. Kalangan retail itu kalangan kayak kita, orang-orang biasa gitu. Tapi juga dari kalangan institusi, perusahaan-perusahaan besar. Namun, dengan ekonomi yang terkena dampak kejatuhan Evergrande, sebagian besar institusi ini juga akan menderita. Ini berarti penurunan investasi dalam kripto atau penarikan uang karena bank akan membatasi pinjaman karena potensi krisis kredit. Jadi, karena kasus Evergrande ini, maka banyak sekali institusi atau perusahaan yang terkena imbasnya. Nah, efeknya karena banyak perusahaan mengalami kerugian, ya investor kripto yang berasal dari institusi ya berkurang, bahkan ada yang menarik uang mereka dari cryptocurrency. Jadi paham ya alurnya ya. Kenapa kok Evergrande ini berpengaruh pada kripto? Karena Evergrande ini mempengaruhi banyak institusi yang kemungkinan besar di situ banyak sekali investor cryptocurrency. Penyebab yang kedua adalah dari pernyataan Royal United Services Institute atau dikenal dengan istilah RUSI, di mana ini merupakan institusi yang bergerak di bidang keamanan dan juga pertahanan terkenal di Amerika. Jadi, RUSI ini kemarin membuat sebuah pernyataan di mana NFT paling sering dibeli dengan cryptocurrency di pasar online. Cryptocurrency secara rutin dieksploitasi untuk cara jahat, seperti mengaburkan sumber hasil kejahatan, dan meskipun transaksi dapat dilacak, pelaku kriminal yang lebih canggih menggunakan berbagai teknik untuk mengganggu penyelidikan oleh penegak hukum. Jadi berdasarkan data yang saya kutip dari bitcoin.com, pihak RUSI ini secara simpelnya mengatakan bahwa cryptocurrency merupakan suatu aset yang memfasilitasi tindak kejahatan.
Terutama yang disinggung di sini adalah produk NFT atau non-fungible token. Dan penyebab ketiga kenapa market sekarang lagi down adalah pernyataan dari Elizabeth Warren, di mana dia merupakan senator Amerika Serikat. Nah, Mbak Elizabeth Warren ini telah mengirimkan sebuah surat atau bahasa kasarnya itu teguran gitu ya kepada CEO perusahaan penambangan Bitcoin yang ada di New York, yang mana di dalam surat itu isinya adalah desakan penambangan Bitcoin tentang dampak operasinya terhadap perubahan iklim, lingkungan lokal, dan harga listrik sebagai bagian dari kampanyenya untuk menindak penambangan cryptocurrency yang sia-sia. Kemudian isi suratnya seperti ini ya. Mengingat penggunaan energi yang sangat tinggi dan emisi karbon yang terkait dengan penambangan Bitcoin, operasi penambangan di Greenwich dan pabrik lainnya menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan global, pada ekosistem lokal, dan pada biaya listrik konsumen. Jadi, Mbak Warren ini memberikan teguran kepada perusahaan penambangan Bitcoin terkait masalah besarnya energi yang digunakan untuk penambangan Bitcoin dan itu tidak baik untuk lingkungan. Dan kalau kita mengaca, memang ya dari dulu salah satu penyebab cryptocurrency tidak disetujui ya karena nggak environmentally friendly. Jadi makanya salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita bicara mengenai cryptocurrency sekarang adalah apakah kripto tersebut ramah terhadap lingkungan atau enggak. Jadi itu ya 3 alasan kenapa market kripto hari ini down. Yang pertama mengenai kasus Evergrande, kemudian pernyataan institusi keamanan dan pertahanan di Amerika yang mengatakan bahwa NFT merupakan salah satu upaya pencucian uang, dan yang ketiga adalah FUD yang ditebarkan oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren yang membahas mengenai energi penambangan Bitcoin yang tidak ramah terhadap lingkungan. Kemudian di sini kita coba singgung ya mengenai indeks fear and greed, di mana sekarang itu mencapai titik extreme fear. Artinya di posisi ini banyak orang takut invest di cryptocurrency. Tapi bagi para whale biasanya ketika posisinya di extreme fear ini merupakan momen yang tepat orang-orang itu untuk serok cryptocurrency atau untuk borong lah. Dan untuk kalian yang tanya, Bang, enak momen kali ini kita nyerok apa nih? Nah, ini sudah saya share di Instagram tadi pagi ya. Kalau kalian ingin tahu kripto apa aja yang dibeli oleh Duta Kripto hari ini, kalian bisa cek akun Instagram Duta Kripto. Kalian bisa cek yang postingan gambar koin Solana ini ya. Dan jangan lupa untuk follow. So, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.